Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Muhammad Fauzi Hasanuddin dengan NIM 2312487 dari jurusan PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Hilda Nelis MPD. Oke, dalam video kali ini kita akan belajar dan kita akan memahami tentang materi perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Banyak sekali perkembangan dan perubahan Islam pada masa Bani Umayyah dari segala aspek dan bidang-bidang tertentu. Misalkan, satu, dalam peradaban Islam. Yang pertama, pemindahan ibu kota dari kota Madinah ke Damaskus melambangkan zaman Imperium baru dengan menggeser dari pusat Arabia, kota Madinah, yang merupakan pusat agama dan politik kepada kota yang kosmopolitan. Dari sinilah, Daulat Umayyah melanjutkan ekspansi kekuatan Islam serta mengembangkan pemerintahan sentral yang kuat, yakni Imperium Arab. Kemudian, negara Tunisia pun dapat ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah berhasil menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya lakukan serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Kemudian, ia mengirim tentaranya menyeberangi Sungai Oxus dan berhasil menundukkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Fergana, dan Marhan. Mereka bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Balochistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Malta. Kemudian dalam ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Walid ibnu Abdul Malik. Pada saat itu kota Aljazair dan Maroko dapat ditaklukkan. Target selanjutnya tentara Spanyol pun dapat ditaklukkan. Maka dengan cepat ibu kota Spanyol atau Cordova dapat dikuasai, menyusul kota-kota lain seperti Seville, Elvira, dan Toledo. Pada saat itu, pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena adanya dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Prancis melalui Gunung Pyrenees. Serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman ibnu Abdullah al-Ghafiqi. Ia mulai menyerang Bordeaux, Poitiers. Dari sana ia menyerang Tours. Namun, dalam peperangan di luar kota Tours, Al-Ghafiqi terbunuh dan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Selain daerah tersebut, pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah juga jatuh di tangan Islam. Kemudian yang kedua dalam bidang bangunan fisik. Selain keberhasilan dalam ekspansi wilayah, Bani Umayyah juga menorehkan prestasi dalam bidang bangunan fisik, antara lain membangun pos-pos serta menyediakan kelengkapan peralatannya, membangun jalan raya, mencetak mata uang, membantu panti asuhan, membangun gedung pemerintahan, membangun masjid, membangun rumah sakit, dan terakhir membangun sekolah studi kedokteran. Yang ketiga ialah dalam ilmu pengetahuan. Ketika pada masa Bani Umayyah, gerakan ini sangat mendukung perkembangan berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu kedokteran. Khalid bin Yazid merupakan orang pertama yang menerjemahkan buku astronomi, kedokteran, dan kimia. Bahkan Yazid sampai mendatangkan seorang pendeta Romawi di Mesir yang bernama Marianis untuk menerjemahkan buku tersebut, karena buku tersebut adalah buku taklukan yang menggunakan bahasa Suryani atau bahasa Aram Timur yang dipertuturkan oleh bermacam-macam komunitas Kristen di Timur Tengah. Yang keempat ialah dalam bidang pendidikan. Mungkin kita pernah mengetahui banyak sekali ilmu-ilmu yang berkembang pesat ketika pada masa Bani Umayyah.
seperti dalam kedokteran. Kedokteran makin berkembang setelah ada kebijakan dari Khalifah Walid bin Abdul Malik dengan mendirikan rumah sakit di setiap kota. Ahli kedokteran pun bermunculan, seperti Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Beliau dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Kemudian dalam disiplin ilmu kimia juga berkembang pesat oleh Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Famas. Beliau mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan yang menjadi dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Dalam ilmu sejarah yang dikembangkan oleh tokoh terkenal bernama Ibnu Qithiyah, ahli sejarah lainnya ialah Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Dalam ilmu bahasa dan sastra, ahli bahasa terkenal saat ini antara lain Imam Sibawahi. Beliau yang mendukung gerakan Arabisasi, yaitu sebuah gerakan yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi Daulah Umayyah. Lalu beliau mengarang sebuah buku berisi pokok-pokok kaidah bahasa Arab yang berjudul Alkitab. Sastrawan muslim lainnya ialah Qais bin Mulawah. Karyanya yaitu sebuah buku yang berjudul Laila Majnun. Selanjutnya dalam ilmu agama yang meliputi satu ilmu qiraat. Berkembangnya 7 bacaan Al-Quran terkenal dengan istilah qiraah sab'ah yang kemudian ditetapkan menjadi dasar bacaan, yaitu cara baca yang dinisbatkan kepada cara membaca dari 7 ahli. Kedua, ilmu hadis. Pengembangan ilmu hadis sebenarnya sudah mulai dirintis pada masa Abdul Malik bin Marwan. Para tabi'in saat itu sudah mulai menulis dalam gerakan pengembangan ilmiah yang dilakukan para muhaddisin dari kota ke kota untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota. Pada masa Umar bin Abdul Aziz dilakukan gerakan kodifikasi hadis, yaitu pengumpulan hadis-hadis Nabi. Karena saat itu banyak sahabat dan tabi'in penghafal hadis meninggal dunia, sehingga keberadaan hadis terancam hilang bersamaan wafatnya mereka. Gerakan ini tidak mudah karena dilakukan pada 100 tahun setelah hijrahnya Nabi. Karena itu, beliau memerintahkan para gubernur bergerak cepat mengumpulkan hadis. Kemudian hadis-hadis ditulis dan dibukukan oleh Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab Az-Zuhri. Sejumlah kitab hadis berhasil disusun meski isinya masih bercampur antara hadis dan qaul sahabat dan tabi'in. Kemudian disempurnakan di era selanjutnya, yaitu dalam masa Daulah Abbasiyah. Ketiga, ilmu tafsir. Pada masa itu lahir beberapa madrasah yang mengajarkan kajian ilmu tafsir. Di antaranya, Madrasah Ibnu Abbas yang melahirkan mufassir terkenal seperti Mujahid bin Jubair. Kemudian Madrasah Ubay bin Ka'ab yang melahirkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam. Kemudian Madrasah Ibnu Mas'ud yang melahirkan murid terkenalnya seperti Al-Qamah bin Qais. Kemudian dalam ilmu nahwu, ahli ilmu nahwu dan merupakan penyusun buku ilmu nahwu pertama adalah Abu Aswad Ad-Duwali. Beliau belajar kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kelima di bidang ekonomi dan administrasi, seperti meluasnya wilayah taklukan, eksploitasi potensi ekonomi dan sumber daya alam pun ikut dilakukan. Keadaan itu berimbas pada semua biaya operasional di setiap provinsi yang dipenuhi dari pemasukan lokal, seperti untuk administrasi lokal, belanja tahunan negara, gaji pasukan, dan berbagai bentuk layanan masyarakat. Untuk menunjang perkembangan bidang ini, Muawiyah bin Abu Sufyan sudah membentuk sejumlah lembaga atau organisasi ketatanegaraan, meliputi An-Nidamus Siyasi, yaitu organisasi politik. Inilah yang akhirnya membuat kekhalifahan berubah dari sistem syuro menjadi sistem monarki, sehingga khalifahnya tidak lagi dipilih melalui proses pemilihan, tapi berdasarkan keturunan.
Untuk memperkuat keberadaan organisasi politik, maka dibentuklah lembaga pendukung lainnya, seperti sekretaris negara. Yang kedua, an-nidhamul idari, yaitu tata usaha negara. Yang ketiga, an-nidhamul mal, organisasi keuangan. Yang keempat, an-nidhamul harbi, organisasi pertahanan. Dan yang terakhir, an-nidhamul qadai, organisasi kehakiman. Mungkin itu beberapa contoh perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Jika kalian ingin mengetahui lebih dalam, lebih paham tentang materi kita kali ini, kalian masih bisa mencari informasi dari video atau artikel-artikel lainnya yang masih berkaitan tentang materi kita kali ini. Baiklah, semoga video ini dapat menambah wawasan kalian, mengedukasi, dan semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.